Meski mengaku dalam kondisi sakit, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tetap menjadwalkan memeriksa artis Ayu Aulia sebagai tersangka. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Ayu diperiksa pada Kamis kemarin terkait kasus dugaan penganiayaan. Ayu mengaku akan tetap kooperatif selama menjalani pemeriksaan yang sedang berlangsung. Sebelumnya, Ayu menuturkan jika dirinya sempat masuk UGD pada dini hari lantaran sakit yang dideritanya. Ayu sendiri dilaporkan oleh Ade Ratnasari dan ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan Juli 2022. Lantas, akankah Ayu akan dilakukan penahanan mengingat dirinya sudah menyandang status tersangka? Ya, hari ini ada pemanggilan ya, klien kami Ayu Aulia di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun demikian tadi malam saya baru tadi pagi dapat kabar ya, dapat info bahwa Ayu tadi malam jam 1 lebih sekitar 28 menit masuk di IGD Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ya, yang dimana tadi saya sama tim kuasa hukum mendatangi rumah sakit tersebut. Saya sempat ketemu dengan dokter. Saya minta izin, tentunya saya tanya dulu, Ayu apakah sanggup hari ini menjalani proses pemeriksaan. Kata Ayu siap, dan saya tadi mohon izin juga sama dokter kalau memang diberikan izin ya, kita hadir hari ini untuk memenuhi panggilan ya, Ayu. Dan Ayu pun juga ingin membuktikan bahwa dia sangat kooperatif ya, walaupun dalam keadaan masih dalam perawatan rumah sakit, tapi Ayu tetap ingin bisa hadir hari ini. Itu aja. Kalau semalam itu kan emang lupa aja. Kalau semalam itu kan emang muntah-muntah ya, muntah-muntah, terus berak-berak gitu aja sih, mungkin kecapean kali ya, stres juga kali ya. Riwayat sakitmu apa? Riwayat sakitku kan jelas ada, rekam medisnya ada semua. Ada kista, ada saluran rahim aku sudah dioperasi, sudah tidak ada. Suspek leukemia juga. Suspek leukemia. Suspek Ya. Suspek leukemia. Nanti sementara yang bisa disampaikan rekan-rekan ini mengingat. Insya Allah saya siap. Ya, izin dulu. Harus siap dong, untuk kan warga ya. Indonesia. Ya izin ya. Untuk saudari kita AA sudah hadir di Polres Jakarta Selatan. Kemudian sudah memberikan keterangan, lagi didalami apa saja penjelasan yang diberikan. Ya, untuk sementara kita tetap mendalami apa-apa saja yang bisa kita dapatkan untuk penjelasan dari saudari AA. Mbak Ayu sudah diperiksa hari ini terkait dengan adanya laporan ya dari Mbak Ade Desi Ratnasari ya. Yang mana terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang mana hari ini dijadwalkan, yang mana klien kami pun sedang berada dalam perawatan rumah sakit. Tadi tetap secara kooperatif terkait adanya panggilan pemeriksaan sebagai tersangka hari ini, yang mana tadi setelah diperiksa ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kejadian, terkait dengan pemukulan, penamparan yang dituduhkan kepada klien kami, dan itu pun kami dikonter oleh pihak klien kami, Mbak Ayu dalam hal ini, yang menyatakan bahwa apa yang dituduhkan secara kenyataan fakta yang dilaporkan oleh si pelapor itu memang agak berbeda. Tapi dari sini dugaan tersebut klien kami pun karena ada sebab dan akibat kenapa terjadi pelaporan tersebut kepada dirinya. Untuk saudari yang melaporkan, jadi memang sudah kita minta keterangan. Kemudian bukti-bukti cukup untuk menentukan seseorang untuk menjadi tersangka.
Sementara pelapor Ayu Aulia, Ade Ratnasari, berharap pihak Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penahanan terhadap Ayu. Itu diungkapkan Ade dengan alasan supaya ada efek jerah mengingat Ayu merupakan seorang public figure. Ade ingin kasus yang menimpa Ayu menjadi perhatian bahwa tindakan penganiayaan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Meski demikian, Ade masih membuka pintu perdamaian dengan Ayu. Meski Ayu sempat menolaknya dan menginginkan kasus tersebut tetap berjalan hingga ke pengadilan. Tidak hanya itu, Ayu juga melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Ade. Lantas, apa tanggapan Ade terkait hal tersebut? Efek jerah sudah pasti karena ini menjadi contoh buat masyarakat di luar, pertemanan di luar, ini menjadi contoh loh. Kasus saya dengan AA ini harusnya jadi contoh yang besar ya, dimana kalau ini ada pembiaran, bisa jadi di mana-mana akan ada penganiayaan yang dianggap ringan, udah main tampar pergi karena merasa ini nggak ditahan loh, ini penganiayaan ringan. Maka dari itu saya bersama kuasa hukum saya meminta Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Metro Jaya untuk segera dilakukan penahanan terhadap AA agar ini bisa menjadi contoh. Mengingat AA adalah seorang public figure ya, model selebgram, influencer ya, pengaruh ya, punya pengaruh bagi anak muda. Apakah ini harus jadi contoh bagi anak muda yang lain? Kalau nggak dilakukan penahanan, ini akan bisa, saya khawatir ya. Saya sebagai anak muda juga, kuasa hukum saya masih sangat muda. Jadi ini akan menjadi contoh. Kalau misalkan kita menampar orang lain, tidak akan ditahan kok. Kenapa? Penganiayaan ringan kayak kasus AA dan Ade kemarin. Nah, mau seperti itu contoh untuk masyarakat Indonesia, anak mudanya seperti itu. Satunya, dan juga perlu diketahui rekan-rekan media, kami akan melakukan somasi terhadap saksi yang membiarkan saudara Ade Ratnasari ini yang terjadinya perkelahian terhadap inisial AA dengan Ade ini. Saksi melihat tapi tidak melerai. Nah, itu kan suatu tindak kejahatan. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat kami akan melakukan somasi ke saksi tersebut. Ada 3 inisialnya ya, ada 3 FA, TM, MA ya. Jadi saya meminta kuasa hukum saya untuk segera mensomasi, karena pada saat saya dianiaya mereka ada di sana tapi tidak menolong saya, malah dibiarkan saya dipukuli. Hanya satu yang bertindak, itu pun di akhir. Intinya masih circle-nya di mereka. Masih circle-nya mereka. Harus siap. Insya Allah siap, karena kan kemarin sebenarnya pas aku tahu aku jadi tersangka itu shock banget. Aku langsung telepon Bang Sunan karena aku kebetulan lagi di luar negeri gitu, lagi sekalian check up juga kan, check up sambil holiday lah ya gitu. Jadi aku langsung udah Bang Sunan tak serahkan kepada Ayu baru hubungin saya beberapa hari lalu dan baru per hari ini menandatangani kuasa dan memberikan kuasa kepada saya. Artinya dia tahu siapa yang harus dihubungi pada saat-saat genting ya. Oh. Oke, tapi Ayu secara mental Tidak ada kuat. pedoman harga diri saya. Kalau masalah settingan itu mungkin ya bisa menilai ya, kita nggak mau juga berasumsi atau menilai seseorang. Semua itu kan ada hukum yang akan melihat, yang akan berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi kita nggak mau yang berasumsi sendiri gitu. Semua itu dengan bukti nantinya. Karena dalam hukum pidana itu bukti itu melebihi dari cahaya. Jadi pembuktian itu ya harus terbukti. Ketika sudah terbukti ya orang tersebut itu ya harus menjalani dengan apa yang telah dia lakukan. Jeratan hukumnya terhadap penganiayaan saudari Ade Ratnasari ini lumayan berat ya. Kenapa? Karena itu suatu tindak kejahatan. Dan perlu diketahui juga, tindak pidana penganiayaan ini yaitu delik aduan, bukan delik umum. Kenapa? Yang dapat mencabut laporan tersebut yaitu hanya saudari Ade Ratnasari, tidak ada yang bisa orang lain atau siapa. Jadi hanya Ade Ratnasari yang berhak melakukan pencabutan atas pelaporan tersebut. Sekarang gini, penetapan orang menjadi tersangka itu kan harus alat buktinya lengkap.
Tidak bisa, yang tadi saya bilang, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Dan saya kembalikan lagi, pihak kepolisian ini objektif kok menangani perkara tersebut. Kenapa? Institusi kepolisian ini akan profesional menanganinya. Jadi tidak sembarangan orang menjadi tersangka, orang main asal masuk ke dalam tahanan, itu nggak semudah itu. Semua ada SOP-nya. Makanya kita serahkan kepada institusi kepolisian akan bekerja secara maksimal. Segala sesuatu itu tentunya kalau tidak menggunakan emosi, ya, tidak menggunakan keangkuhan, pastilah bisa duduk bersama. Mengingat mereka ini kan bukan orang lain, ya, mereka saling mengenal. Pastilah ada budi dari si pelapor kepada Ayu, adalah juga budi dari Ayu kepada sebaliknya lah, seperti itu. Banyak kasus-kasus public figure dan selebriti yang ujung-ujungnya sama-sama masuk nih. Ya, saling lapor, sama-sama masuk. Saya pertama kali tuh yang pernah menangani kasusnya almarhum, contohnya kan, saling lapor, akhirnya dua-duanya masuk. Perlu diingat bahwa kalau proses hukum dan mempunyai alat bukti sama-sama kuat, ya tidak ada yang kebal hukum. Termasuk klien saya juga tidak kebal hukum. Ya, saya juga tidak hebat, tapi itu tadi alat bukti yang nanti akan berbicara. Apa perlu nunggu sama-sama tersangka, ya, baru baikan, atau apa perlu nanti udah sama-sama masuk baru baikan? Kan saya rasa sih jangan sampai seperti itu aja.